Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sate pagi atau saat teduh pagi hari ini bertema iri hati. Adapun firman Tuhan terambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 dan natsnya berbunyi di ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apa yang membuat Kain membunuh Habil? Jawabannya adalah karena persembahan Kain tidak diterima Allah, sedangkan persembahan Habil diindahkannya. Dari situlah timbul iri hati. Hati yang panas membuat darah bergejolak dan akhirnya timbul niat membunuh. Begitu pula yang terjadi dengan Raja Saul. Ia panas hati ketika sambutan rakyat lebih mengagungkan Daud ketimbang dirinya setelah pulang dari medan perang. Sejak saat itulah Saul membenci Daud dan berusaha melenyapkannya. Alkitab lebih dari cukup memperingatkan kita untuk tidak membiarkan hati kita dikotori oleh iri dan dengki. Bacaan dari hari ini menyinggung tentang itu. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari Yakobus 3 ayat 16. Iri hati bukanlah hikmat yang berasal dari atas, bukan dari Allah. Sebab hikmat dari atas itu tidak mungkin membuahkan kekacauan. Ia pasti menghasilkan kebaikan. Pertama-tama murni, hati yang tulus dan bersih, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan segala kebajikan. Mari kita telisik kedalaman hati kita. Bertanyalah, apakah hati kita terusik dan menjadi tidak nyaman ketika kita melihat kepandaian, kebaikan, kelebihan, dan keberhasilan orang lain? Ketika kita merasa terganggu, berhati-hatilah, sebab itulah pertanda virus iri hati sedang merasuki diri kita. Adalah jauh lebih baik bersyukur atas kelebihan orang lain ketimbang iri hati.
yang perlu direnungkan. Iri hati terbukti membuahkan konflik dan kekacauan. Rendah dan tulus hati membuat kedamaian. Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kesalahan kami jika kami sering iri hati terhadap orang lain. Ajarlah kami tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa.